Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sahabat BMA dimanapun berada. Hari ini kembali lagi BMA akan mencoba menjelaskan tentang ilmu akuntansi. Tapi hari ini kita akan bahas seputar seperti apa sih cara kita untuk melakukan perhitungan atau pencatatan yang berkaitan dengan penyusutan aktiva tetap tapi menggunakan metode garis lurus. Nah, di sini ya, BMA sudah menyediakan satu contoh soal yang akan kita coba bahas ya bagaimana cara melakukan perhitungan dan juga pencatatannya. Nah, di sini soalnya adalah diketahui bahwasanya kita anggap PT BMA itu membeli sebuah mesin yang mana akan digunakan untuk memproduksi kue gitu ya. Nah, ini dibelinya pada tanggal 1 Mei. Kemudian mesin ini dibeli dengan harga sebesar 260 juta. Biaya angkutnya 300.000, biaya pemasangannya 250.000. Mesin tersebut ya diperkirakan nantinya dapat digunakan atau dapat dioperasikan secara ekonomis selama 12 tahun. Nah, kemudian diperkirakan juga pada akhir tahun ke-12 itu mesin memiliki nilai jualnya itu seharga 60 juta. Maka untuk menghitung penyusutan aktiva tetapnya dengan menggunakan metode garis lurus adalah seperti berikut. Oke. Jadi di sini BMA sudah menyediakan beberapa tahap-tahap yang akan kita lakukan untuk bisa melakukan penyusutan terhadap mesin ini. Yang pertama itu kita harus adalah melakukan perhitungan. Berapa sih sebenarnya harga perolehan mesin tersebut? Jadi untuk menghitung harga perolehan mesin, kita harus membuat seperti ini ya. Ya, ini dia. Jadi kita harus lampirkan dulu berapa harga mesinnya sebenarnya. Kemudian kita masukkan juga biaya-biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh mesin tersebut. Ya, di sini ada biaya angkut 300.000, kemudian ada biaya pemasangan mesin 250.000. Jadi kalau kita jumlahkan keseluruhannya, maka ini jumlahnya adalah 260.550.000 rupiah. Nah, inilah yang dinamakan sebagai harga perolehan mesin. Dan inilah yang nantinya akan kita akui, ya, kita akui di dalam pencatatan jurnal kita. Nah, kalau kita sudah tahu nih harga perolehan mesinnya berapa, nah, kita masuk berikutnya ke tahap yang kedua. Tahap kedua itu kita adalah melakukan pencatatan pada saat pembelian mesin tersebut. Nah, karena kita belinya tanggal 1 Mei 2022 dan pembeliannya dilakukan secara tunai, maka ini akan kita buat sebagai berikut ya. Jadi debitnya itu kita buat mesin sebesar 260.550.000. Nah, kemudian kreditnya juga sebesar 260.550.000 yaitu kas. Apabila ini belum dibayar, maka nanti akan termasuk sebagai kredit ya atau utang gitu ya. Tapi ini kan kita akui sebagai sudah dibayarkan. Nah, makanya debitnya mesin, kemudian kreditnya kas masing-masing sebesar 260.550.000. Oke, ini tahap kedua. Setelah kita sudah menghitung harga perolehan mesin, kemudian kita sudah melakukan pencatatan jurnal pada saat melakukan pembelian mesin, berikutnya adalah kita harus membuat perhitungan, ya. Tahap ketiga adalah melakukan perhitungan untuk beban penyusutannya per tahun. Jadi kan ini pasti yang namanya aktiva tetap itu akan mengalami yang namanya penyusutan. Nah, penyusutannya ini akan kita hitung ya. Kita hitung di sini kan pakai metode garis lurus. Nah, nanti ada rumusnya. Jadi kalau kita menggunakan metode garis lurus, maka untuk menghitung beban penyusutannya itu ada rumus harga perolehan dikurang nilai sisa atau residu dibagi dengan taksiran umur ekonomis. Jadi ini adalah rumus yang dapat kita gunakan untuk menghitung berapa sih sebenarnya beban penyusutan aktiva yang akan kita lakukan setiap tahunnya. Nah, kalau kita mengikuti rumus ini,
dengan menggunakan data soal kita tadi, maka di sini kita bisa menyusunnya. Harga perolehannya ini kita dapatkan dari sini, ya. Ini harga perolehannya kita ambil dari sini atau dari catatan yang kita sudah lakukan, yaitu sebesar 260.550.000. Oke, kita buat di sini. Ya, kita pindahkan. Kemudian nilai residunya. Nilai residunya juga sudah dikasih tahu, ya. Di sini. Nilai residunya itu sebesar 60 juta. Ini dia, sebesar 60 juta. Nah, kemudian taksiran ekonomisnya, umur ekonomisnya itu katanya selama 12 tahun. Jadi, kita tinggal masukkan saja, ya, masukkan saja data-data yang ada itu ke dalam rumus yang kita sudah miliki. Jadi, 260.550.000 dikurangkan dengan nilai residu 60 juta, dibagikan dengan taksiran umur ekonomis selama 12 tahun, maka nanti akan diperolehlah beban penyusutan per tahunnya itu sebesar 16.017.500 rupiah. Nah, ini untuk per tahun atau setiap tahunnya ketika mau melakukan penyusutan. Nah, kalau kita mengikuti soal yang sudah disediakan tadi, untuk tahun 2022 itu ternyata kita belum sampai 1 tahun. Kenapa? Karena di sini kita melakukan pembeliannya di tanggal 1 Mei 2022. Jadi kalau kita hitung dari 1 Mei 2022 ke 31 Desember 2022, maka itu hanya ada sekitar 8 bulan. Ya, 8 bulan yang sudah kita gunakan, dan inilah yang akan kita akui sebagai jumlah penyusutan kita untuk di tahun 2022. Jadi kalau mau menghitungnya bagaimana? Menghitungnya itu tetap seperti ini ya. Beban penyusutan sama dengan, ya, karena ini tadi kita sudah menghitung beban penyusutan untuk 1 tahun, jadi kita hanya menghitung, tinggal menghitungkan saja berapa untuk yang 8 bulan. Jadi cara menghitungnya tinggal 8 bulan dibagi 12 bulan dikalikan dengan beban penyusutan untuk setahun, yaitu 16.712.500 rupiah. Nah, kalau sudah kita bagikan 12 dikalikan 8 bulan, maka didapatkanlah ternyata untuk beban penyusutan di tahun 2022 itu adalah sebesar 11.141.667 rupiah. Jadi inilah yang nanti akan kita akui beban penyusutannya untuk di tahun 2022. Ya, khusus untuk di tahun 2022 saja. Nah, kalau sudah pada tahap keempat, sudah kita hitung berapa beban penyusutan untuk tahun 2022, maka berikutnya kita masuk ke tahap kelima. Di tahap kelima ini kita melakukan pencatatan atas penyusutan tahun 2022, yaitu yang untuk mengakui 8 bulan tersebut. Jadi kalau kita mau bikin pencatatannya, ya kita buat tanggalnya di sini, jangan lupa 31 Desember 2022, kemudian kita debit beban penyusutan mesin, ya, kemudian kreditnya akumulasi penyusutan mesin, jumlahnya adalah masing-masing 11.141.667 rupiah. Nah, ini adalah tahap kelima, cara kita untuk melakukan pencatatan penyusutan untuk tahun 2022. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap ke-6. Di tahap ke-6 ini sengaja ya BMA sediakan tabel perhitungan seperti apa beban penyusutan mesin untuk 12 tahun lamanya. Jadi udah kita sediakan juga di sini ya, sudah kita hitung juga dengan menggunakan tabel ya, dengan menggunakan tabel, jadi lebih mempermudah sih sebenarnya ya. Dan untuk membuktikan nanti berapa sih sebenarnya nilai bukunya sampai akhir tahun 12 nanti. Nah, jadi kalau misalnya tadi yang untuk tahun 2022 itu 8 bulan, maka di sini kita akan masukkan dia beban penyusutannya 11.141.667 rupiah. Ya,
Nah, kemudian akumulasinya bagaimana? Akumulasinya juga kita pindahkan seperti biasa dulu. Ya, jadi kita pindahkan aja seperti biasa ke sini. Kemudian untuk nilai buku awalnya atau harga perolehannya itu kan 260.550.000. Ini kita letakkan di paling atas. Kalau sudah, baru kita buat untuk penyusutan, ya, beban penyusutan di tahun 2023. Nah, di sini untuk di tahun 2023 itu kita ngitungnya sudah 1 tahun. Nah, karena sudah 1 tahun full, ya 12 bulan, maka kita catat di sini beban penyusutannya adalah yang ada di perhitungan sebelumnya. Ini dia. Nah, ini ya. Jadi kita akan mengambil datanya itu yang dari sini, yang untuk 1 tahun. Ini dia. Oke, kita pindahkanlah dia. Kita pindahkan dia ke tahun 2022. Kemudian nanti untuk menghitung akumulasi penyusutannya, itu kita hitung dengan cara menambahkan akumulasi penyusutan di tahun 2002 dengan beban penyusutan di tahun 2023. Kalau sudah ditambah, maka dapatlah ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana untuk menghitung nilai bukunya di tahun 2022 dan 2023? Untuk menghitung nilai buku 2022, kita kurangkan harga perolehan ini, kita kurangkan dengan yang akumulasi penyusutan di kolom akumulasi penyusutan. Dapatlah sebesar ini, 249 juta sekian. Nah, untuk yang tahun 2023 sama, kita ambil harga perolehannya yang ada di sini, kemudian kita kurangkan dengan kolom akumulasi penyusutan yang ada di sini. Nah, kemudian nanti kita akan dapatkan jumlahnya sebesar 232 juta sekian. Nah, begitulah terus kita lakukan perhitungannya pada saat menyusunnya di tabel ya. Jadi, untuk tahun 2023 sampai 2033 itu beban penyusutannya 1 tahun full. Jadi, kita masukkan angka atau nominal yang memang yang 12 bulan. Tapi kalau untuk yang tahun 2034 ini hanya kita gunakan hitungan untuk 4 bulan. Ya, jadi sisa dari yang tadi ini ya, yang tadi 8 bulan, jadi sisanya kan jadinya di sini hanya 4 bulan saja. Nah, 4 bulan ini berarti nanti akan kita buat dia seperti ini, Rp5.570.833. Nah, ini nanti akan kita kurangkan lagi. Ya, ini kita akan tambahkan dengan akumulasi penyusutan. Ya, dapatlah nanti jumlahnya seperti ini. Kemudian nanti harga perolehan, ya, harga perolehan mesin ini akan kita kurangkan dengan jumlah akumulasi penyusutan di tahun 2034. Maka nanti akan diperolehlah nilai bukunya itu sebesar 60 juta rupiah. Jadi beginilah cara kita ketika ingin melakukan ya perhitungan atau pencatatan terkait dengan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus. Oke, jadi BMA harap adik-adik sahabat BMA dimanapun berada sudah bisa paham bagaimana cara melakukan perhitungannya, sudah paham juga bagaimana cara melakukan pencatatan jurnalnya. Jadi tidak perlu bingung, tidak perlu merasa pusing ya setelah kita berikan penjelasan terkait dengan perhitungan metode garis lurus ini. Oke, adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, demikianlah yang perlu kami sampaikan. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat buat adik-adik semuanya. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar akuntansinya di rumah masing-masing. Dan semoga ilmunya terus bertambah dan bertambah dan bertambah. Oke, sampai ketemu lagi di penjelasan-penjelasan akuntansi dengan materi yang berbeda. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.